Tallbox 2 atau Coffin Baby 2013 adalah sebuah film yang menceritakan kisah seorang gadis yang bernama Samantha. Samantha diculik oleh psikopat dan dikurung layaknya seperti hewan peliharaan. Nah, bagaimanakah upaya Samantha untuk bertahan hidup dan meloloskan diri dari seorang psikopat? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini berlatar di Hollywood pada tahun 1958, yang dimana telah terjadi peristiwa kejahatan gila tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian pada malam itu terlihat sosok pria misterius berdiri di tengah kota sedang memperhatikan seorang wanita berambut pirang. Tanpa menghiraukannya, wanita ini segera pergi melanjutkan perjalanan. Tapi setibanya di rumah, tanpa dia sadari sosok pria misterius itu sudah berada di sekitarnya. Ketika wanita ini mengira teman sekamarnya yang bernama Sabrina sudah tidur, di waktu yang sama sosok pria misterius itu diam-diam masuk dan membunuh Sabrina secara kejam. Ia memotong mulut, hidung, dan bola mata Sabrina hingga membuatnya tewas. Pada keesokan harinya, adik Sabrina yang bernama Samantha sangat histeris ketika mendengar kabar kakaknya tewas secara mengenaskan. Samantha dan pacarnya yang bernama Freddy bersikeras meminta detektif untuk menemukan si pembunuh. Namun hal itu tidak semudah yang dipikirkan mereka. Dari keterangan teman sekamar Sabrina, pada kejadian malam itu ia tidak mendengarkan suara apapun. Dan juga saat detektif menyelidiki kasus ini, ia tidak menemukan jejak atau sidik jari sama sekali. Berarti hal itu menandakan si pembunuh sangat pintar. Merasa tidak puas, Samantha memutuskan nekat untuk mendatangi ke apartemen tempat Sabrina dibunuh. Setibanya di sana, Samantha langsung menerobos masuk dan bertemu dengan detektif Cole yang tengah melakukan penyelidikan. Dengan penuh kesedihan, Samantha meratapi bekas kamar pembunuhan Sabrina. Banyak sekali darah yang berceceran, sampai di mana Samantha menemukan tulisan aneh yang dibuat oleh psikopat. Entah apa maksud dan tujuannya, Samantha menyalin kembali tulisan itu. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan si pembunuh yang lagi jalan-jalan di tengah kota, yang tak lain dia adalah seorang psikopat. Psikopat ini selalu membawa sebuah toolbox atau kotak peralatan. Selang beberapa waktu, polisi baru saja menginterogasi Samantha dan akan mengantarkannya pulang. Namun ketika polisi meninggalkan dia sendirian di mobil, membuatnya kesal. Dia meminta tunawisma itu pergi. Namun selang beberapa saat, psikopat itu datang untuk meneror Samantha. Psikopat dengan kejam memotong leher tunawisma tadi hingga membuat Samantha ketakutan. Lalu kemudian psikopat langsung menyeret Samantha keluar dan membawanya pergi. Psikopat membawa Samantha ke tempat persembunyiannya. Di sana Samantha dikurung jeruji besi dan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Tentang simbol psikopat yang sengaja disalin Samantha, psikopat menyadarinya. Samantha menangis kesakitan ketika psikopat menggosok simbol itu dengan benda yang kasar. Tapi tidak sampai di situ saja. Setelah lukanya kering, entah apa yang dipikirannya, psikopat lagi dan lagi mencoba membakar simbol itu hingga memberikan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa hari, dampak dari penahanan Samantha membuat dia kelaparan serta dehidrasi. Akibatnya, Samantha nekat meminum air pipisnya sendiri dan memakan kecoa hidup-hidup. Melihat kelakuannya Samantha, psikopat itu sedikit merasa kasihan dan memberikannya sebotol air mineral. Kemudian selang beberapa waktu, di tempat yang berbeda diperlihatkan sekelompok anak gangster sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba sebuah kereta belanja muncul menghalang di depan mobil mereka. Ketika salah satu dari mereka turun untuk menyingkirkannya, secara tiba-tiba psikopat muncul dan langsung menyerangnya. Akibat so berani dan konyol ingin melawan psikopat, salah satu dari mereka harus tewas dalam kondisi wajahnya terbelah. Sontak hal itu membuat mereka semua ketakutan. Lalu hanya dalam hitungan detik mereka semua tewas dihabisi psikopat dengan pistol. Setelah puas cari angin di luar, psikopat pulang dengan membawa oleh-oleh untuk Samantha. Dia membawa karung yang berisi seorang wanita.
Ketika psikopat sedang menyiapkan alat-alat penyiksaan, wanita itu keluar dan langsung menghampiri Samantha. Melihat wanita itu panik, Samantha tidak bisa berbuat apapun, sedangkan dia juga dalam kondisi kesulitan. Tidak membiarkannya berlama-lama, psikopat bertopeng langsung memukuli wanita itu dan menyeretnya ke meja eksekusi. Sementara Samantha yang dibalik jeruji besi dipaksa menyaksikan bagaimana cara kerja psikopat saat membunuh korbannya. Samantha tak kuasa ketika melihat psikopat membunuh wanita itu dengan palu. Setelah tewas, lebih parahnya lagi, psikopat memotong kakinya dengan gergaji besi. Kemudian di tempat yang berbeda, detektif Cole bersama rekannya sedang menginterogasi Freddy, pacar Samantha. Tentang kasus Sabrina yang belum selesai dan kini ditambah lagi kasus hilangnya Samantha, hal itu membuat detektif benar-benar pusing. Lantaran di kedua kasus ini tidak ada bukti atau petunjuk sama sekali. Maka dari itu, Freddy orang satu-satunya yang dekat dengan mereka yang bisa dicurigai. Tapi di satu sisi, Freddy tidak benar-benar bersalah. Dengan keyakinannya, Freddy mengklaim bahwa dia bukanlah pelakunya. Namun di sini terungkap Freddy mengaku bahwa dia, Samantha, dan Sabrina terjebak di cinta segitiga. Ada satu kisah yang diceritakan Freddy yang membuat detektif kaget. Sebenarnya, Freddy memiliki seorang bayi dari Sabrina. Pada waktu itu, mereka berempat sedang berada di tepi danau. Tapi pada saat Freddy dan Samantha meninggalkan Sabrina untuk membicarakan satu hal, diam-diam Sabrina mendengarkannya. Lalu kemudian Freddy melihat Sabrina bertingkah aneh dengan tangannya masuk ke dalam air. Nah, pada saat itu bayi mereka tidak terlihat lagi. Mendengar cerita konyol Freddy membuat detektif marah. Lantas detektif mendesak Freddy untuk mengakui perbuatannya. Kembali ke psikopat, dari hari penculikan pertama dan sampai sekarang memasuki hari ke-10, membuat psikopat topeng mulai menyukai Samantha. Dia sedikit berbuat baik dengan mencoba menghibur Samantha. Ia memberikan tontonan TV, memberikan cemilan popcorn, sampai memberi sebuah bunga. Ketika memasuki aktivitas psikopat seperti biasa, Samantha diberikan makanan daging goreng manusia, komplit dengan cara pembuatannya. Psikopat menggoreng daging itu di depan mata korbannya yang memang masih hidup. Akibat setiap hari menyaksikan psikopat membunuh korbannya dengan kejam, membuat kejiwaan Samantha sedikit terganggu. Dan di satu sisi diperlihatkan wajah asli psikopat yang begitu menyeramkan. Karena sekarang psikopat menyukai Samantha, otomatis pacar Samantha akan disingkirkan oleh psikopat. Dia menculik Freddy dan seketika membunuhnya di depan mata Samantha dengan cara yang begitu kejam. Freddy langsung tewas ketika psikopat membelah dadanya, lalu mengeluarkan semua jeroannya. Kemudian psikopat memberikan kepala Freddy yang sudah terpisah sebagai kado hadiah Samantha atas cinta pertamanya. Keadaan pun kembali normal dengan Samantha yang masih mengalami sedikit gangguan kejiwaannya. Tiba-tiba psikopat menghampiri Samantha. Lalu tanpa sebab ia memotong tangan kiri Samantha hingga membuatnya pingsan menahan kesakitan. Ketika Samantha tersadar, psikopat ini sudah membunuh puluhan korban dan dia ditempatkan di jeruji besi yang dipenuhi potongan tubuh manusia. Akibat jiwanya terganggu, Samantha berhalusinasi dan berbicara dengan kepala Freddy. Mereka membicarakan kenangan-kenangan manis selama mereka berpacaran. Selang beberapa waktu, Samantha yang masih dalam pengaruh halusinasi, ia dihampiri oleh seorang anak kecil misterius. Tapi setelah anak itu mengambilkan gergaji besi untuk Samantha, tiba-tiba dalam sekejap anak tersebut menghilang. Dengan kesempatan yang ada, Samantha segera memotong gembok dan berhasil keluar. Nah, untuk mengelabui psikopat, Samantha menukar pakaiannya dengan salah satu jasad wanita korban psikopat. Tak lupa juga ia memotong sebelah tangannya agar rencananya terlihat sempurna. Begitu Samantha berjalan mencari jalan keluar, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang kakek yang mengatakan kepadanya bahwa kau adalah penyelamat kami. Lalu tanpa tahu maksudnya, kakek itu meminta Samantha untuk kembali dan mencari gadis kecil sebelumnya. Karena menurut dia, anak itu adalah satu-satunya harapan agar mereka bisa keluar dari sarang psikopat. Awalnya Samantha menolak, tapi setelah diajak berdoa bersama, ia memutuskan untuk kembali mencari gadis kecil tadi. Tapi saat Samantha perlahan-lahan kembali ke tempat awal, tiba-tiba psikopat dari belakang memukulnya dan terjadilah perkelahian antara Samantha dan psikopat. Meskipun Samantha hampir tewas terpotong, ia masih bisa melawan dan kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka, namun Samantha berhasil mengecoh psikopat dan menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan borgol yang terpasang di si kakek.
Kemudian pada akhirnya Samantha dan si kakek berhasil menemukan keberadaan si gadis kecil. Namun di tempat yang sama tiba-tiba muncul si Popat dari sudut lorong. Di sini si kakek bukannya ikut kabur dengan Samantha, tapi malahan dia mengorbankan diri untuk melawan si Popat. Dengan keputusan itu, Samantha tidak mau si kakek tewas, tapi saat itu juga kakek tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah tewas. Terungkap tingkat depresi Samantha berlanjut hingga berhalusinasi sampai saat ini. Kemudian pelarian Samantha bersama gadis kecil berakhir di atas gedung. Tapi ketika Samantha berhasil menjatuhkan si Popat, sayangnya gadis kecil itu juga ikut terjatuh. Samantha yang masih belum sadar bertemu lagi dengan gadis kecil yang hidup kembali dan dia membawa gadis kecil itu keluar. Tapi saat sudah di luar, tiba-tiba anak itu berubah menjadi tengkorak dan tidak lama kemudian secara mengejutkan Samantha diseret masuk kembali oleh si Popat dengan diikuti oleh si kakek yang menggendong tengkorak anak kecil bersama beberapa arwah penasaran. Di sisi lain, detektif masih menyelidiki kasus kematian Sabrina, hilangnya Samantha, dan juga Freddy. Akhirnya, detektif menemukan bukti dari rekaman ponsel Freddy bahwa terlihat jelas bahwa si Popat telah memperhatikannya. Selang beberapa saat, ahli forensik menemukan jasad bayi di tepi danau dan hasil DNA-nya cocok dengan Freddy dan Samantha. Kini sekarang polisi mengetahui bahwa Freddy telah berbohong dan fakta yang sebenarnya ibu dari bayi tersebut adalah Samantha. Samantha tega menenggelamkan bayinya sendiri setelah mendengarkan percakapan Freddy dan Sabrina yang akan meninggalkan dirinya. Lalu kemudian diperlihatkan Samantha dengan kondisi putus asa dan mengalami depresi berat serta masih menderita gangguan jiwa. Tak lama si Popat datang dengan membawa karpet saksi bisu ketika Samantha membunuh bayinya sendiri. Itu artinya mungkin saja gadis kecil tersebut adalah anaknya Samantha. Tapi di satu sisi, Samantha masih bisa sadar. Ia berdoa agar dosa-dosanya diampuni. Dan keajaiban pun muncul. Gadis kecil itu tiba-tiba memberikan Samantha sebuah ponsel. Saat itu juga telepon kantor polisi berdering. Kemudian pasukan polisi segera cepat meluncur untuk mengepung sarang si Popat. Dan betapa mengejutkannya, polisi menemukan ratusan mayat tergeletak dan beberapanya sudah menjadi tengkorak. Terlihat ada satu jasad yang menempel di dinding bertuliskan, "Jika engkau tidak bisa menjadi sesuatu yang besar, lakukanlah sesuatu yang mengerikan." Dalam waktu singkat, banyak polisi, ambulan, dan pemadam kebakaran sudah berdatangan di tempat kejadian. Samantha dibawa ke rumah sakit, tapi polisi tidak menemukan keberadaan si Popat. Lalu seorang reporter mengatakan bahwa kejahatan ini menjadi sejarah terbesar di kota tersebut. Kemudian ketika beberapa kantong jasad akan segera dibawa mobil ambulan, tiba-tiba si Popat muncul dari dalam kantong jasad tersebut. Film pun selesai. Ending yang cukup menyebalkan. Secara si Popat ini berhasil mengelabuhi polisi dan sudah bisa dipastikan si Popat ini akan menebar teror kembali. Alasan si Popat melakukan ini semua mungkin karena Samantha telah membunuh seorang bayi tak berdosa. Entah dari mana si Popat bisa mengetahui perbuatannya, tapi yang jelas jika mengangkut perihal masalah bayi, sebenarnya asal-usul si Popat ini dilahirkan dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Dan dia dilahirkan dari seorang ibu yang dalam keadaan tewas. Dia berhasil selamat dan sampai sekarang telah menjadi si Popat. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.